Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda selalu setia di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan sebagaimana biasa, di hari-hari tertentu ini kita mesti akan berhadapan dengan kiprah jati. Nuansanya masih nuansa tahun yang sangat istimewa, karena bulan ini kita baru saja memperbarui diri lewat dengan kalimat yang disebut-sebut dengan begitu indah, yaitu Idul Fitri. Bahkan ada kalimat yang memperkuat dalam hari yang bahagia itu, minal aidin wal faizin. Ya. Kalimat itu sangat indah sekali. Tapi apakah keindahan itu selaras dan serasi dengan tuntutan zaman sesuai dengan karakter negara yang kebetulan masuk di bulan Agustus ini? Kita secara tidak sadar sudah berumur 70 tahun negara ini. Seyogianya kita ini mungkin akan lebih indah apabila kita terus-menerus berbincang tentang kehidupan negara. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tepatnya kita masih berada di Puri Agung Asoka di Kota Malang ini, dan kebetulan ada seorang sahabat ini yang mau masuk. Lah, monggo. London, Mas Hadi. Monggo. Merdeka. Ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda pasti ingat, beliau itu tokoh Malang, ya. Beliau sejak kecil di sini, dulu pernah menjadi tetangga dengan saya, berseberangan dengan jalan aja. Tetapi sekarang ada di Kota Malang di ujung sebelah timur sana. Beliau adalah seorang pelukis yang karya-karyanya juga banyak di rumah ini. Nah, nama beliau adalah Pak Anton Wibowo. Ini Mas, ngomong-ngomong kebetulan kok jalan-jalan sendiri, bagaimana keluarga? Iya, sehat-sehat semuanya Mas Hadi. Iya. Setelah reriungan hari raya ini Mas Hadi, saya itu banyak ketemu sahabat-sahabat bicara tentang situasi-situasi yang sekarang ini langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan mempertanyakan tentang diri sendiri dan kehidupan berbangsa ini Pak Jati. Pas banget. Saya sendiri gelisah gara-gara itu. Gitu ya. Coba ya, berapa ribu kali kita bicara tentang pembaruan. Tapi kenapa kok justru malah mundur? Lah ini tolong Mas. Kok malah mundur lah. Ciri khasnya mundur itu adalah satu, nasionalismenya semakin luntur. Gitu. Dua, kegelisahan masyarakat semakin kentara, kerukunan semakin. Tolong Mas, Saman jelaskan Mas. Iya. Salah satu sebabnya apa? Gelisah ketika digelontor setiap hari oleh berbagai wacana berita tentang beberapa hal mendasar yang secara langsung berkenaan dengan mempertanyakan apakah kita ini masih bangsa yang mempunyai kesadaran nilai-nilai budaya di dalam kesadaran berdemokrasi dan sebagainya. Contoh Mas Yati, mungkin kita semua sudah tahu, saya melihat ada kegagalan mungkin ya dalam tanda petik. Bangsa ini meregenerasi pemimpin. Saya melihat adanya satu kenyataan saat ini yang sedang ramai adalah ternyata pilkada. Ini ngomong pilkada, ngomong pilkada. Iya. Rasanya kok ada beberapa hal yang mendasar yang sekarang menjadi diskusi ramai begitu. Ada beberapa hal yang tidak diantisipasi oleh peraturan-peraturan ketika ada sesuatu hal yang di luar prediksi, yaitu adanya apa? Calon tunggal. Nah, banyak lontaran-lontaran, bumbung kosong dan sebagainya. Jalan keluarnya. Saya ingin diskusi dengan Pak Jati ini begini. Ada juga lontaran
apakah tidak sebaiknya pemerintah mengeluarkan Perpu misalnya? Saya jadi berpikir ketika saya membaca sebuah Perpu pasti nanti akan mempunyai dampak-dampak, kan gitu ya, dampak-dampak. Dampaknya adalah dampak praktis, misalnya soal kewenangan PLT, kalau itu Perpu tadi pasalnya menunjuk PLT, itu memang saya setuju ada dampak. Ada juga akibat langsung, bahwa seluruh biaya-biaya pentahapan ini juga katanya menjadi hambur, pasti itu sudah. Karena nanti kalau pemilu di satu daerah calon tunggal itu diundur, itu pasti biaya tahapan-tahapan itu hambur, diulangi lagi. Ini saya persoalan. setuju, Ya. kalau jenengan itu gelisah gara-gara itu, saya setuju banget. Karena sebenarnya tata cara berkumpul dalam tanda petik politik leluhur dan bangsa kita itu dulu sebenarnya mapan banget kok. Sekarang menjadi tidak mapan, maaf ini gojek saja ya, disingkat pilkadal ya. Pilkada, pilihan kepala daerah langsung ya. Langsung, ya. Lah singkatannya kalau pilkadal. Pilkadal ya. Ini gojek saja loh. Pernahkah kadal sakit? Nah, lawang kadal itu tidak para sakit kalau dikasih pil ya. Apa tidak guroni barang sing wis bener gitu loh ya. Iya. Wong kadal itu kalau pantatnya patah, dia itu lo bisa Iya. menumbuhkan dengan sendirinya. Iya, Itulah pemulihan, kebesaran Tuhan. Betul. Dan demokrasi di negeri kita itu seharusnya harus bertuhan, jangan pakai otak. Ya. Setuju Pak? Sangat setuju. Jadi kalau sampai di situ, saya juga sempat berpikir, apakah kita tidak melihat makna mendasar dari sila Pancasila ini, mufakat ya, Iya. musyawarah untuk mufakat. Iya. Ya. Iya. Kemudian ada nilai-nilai yang melandasi, mengarahkan pada etika, moral, dan tanggung jawab sosial, politik, kebudayaan, kan itu ya, Iya. dari 5 sila ini. Iya. Nah, ketika kita cuma berbicara tentang kekhawatiran atau pesimisme tentang Perpu, saya berpikir begini, sebetulnya persoalannya bukan pada Perpunya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Pak Bowo baru saja mencoba bertanya atau diskusi atau saling memecahkan supaya ada jalan tentang apakah tidak mungkin pemerintah itu membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Mohon maaf ini Pak Bowo, andai kata sebenarnya bukan itu aja, jangankan Perpu, kita ini kelihatannya setelah melihat apa aturan yang mengatur negeri ini, jangankan Perpu, merubah undang-undang 99% yang ada itu lo bisa. Kalau dulu zaman Bung Karno sering disebut dengan istilah dekret. Iya, karena apa? Undang-undang itu bisa batal karena bertentangan dengan hukum dasar lah. Permasalahannya kan di situ. Nah, betul. sekarang masalahnya si pelaku yang memegang komando di dalam negara itu ada inisiatif ke sana apa enggak? Kalau ada inisiatif, pasti harus punya bahan baku untuk melakukan. Lah permasalahannya bahan bakunya memilih atau tidak. Kalau manusia atau pemimpin tidak memiliki getaran, dia hanya begini saja kalau sedang menjabat. Tetapi kalau sudah pensiun ini digeletakkan, doloh lemari disawate plek, dia bukan karakter manusia yang hebat di negeri kita. Dia adalah belatung. Kalau hemat saya, ini hanya diperlukan satu kesadaran kita untuk kembali ke cita-cita kemerdekaan. Contohnya ini, Mas Bowo, ini bendera ini saya simpen sejak muda, dan bendera ini sebagai saksi sejarah. Kelihatannya hanya selembar kain, tetapi kalau sudah kain itu ditata sedemikian,
yang atasnya merah, yang bawahnya putih. Kita sebut sebagai bendera. Ini adalah lebih harus kita jaga kehormatannya. Bukan menghormati selembar kain, tapi menghormati kewibawaan bangsa dan negara. Kalau manusia atau pemimpin-pemimpin tidak memiliki getaran, dia hanya begini saja kalau sedang menjabat. Tetapi kalau sudah pensiun ini digeletakkan, doloh lemari di sawate plek. Dia bukan karakter manusia yang hebat di negeri kita. Dia adalah belatung-belatung yang akan merusak cerita kemerdekaan dan kewibawaan leluhur kita untuk menegakkan suatu bangsa. Nuwun sewu. Anda setuju atau saya terlalu oper mengatakan sedemikian ini? Sangat setuju Pak Jati. Pak Jati ini selalu kalau berbicara tentang nasionalisme selalu menggetarkan. Saya tergetar Pak Jati. Terima kasih atas pengingatan ini bahwa bangsa ini sudah gagap ya dan gagal mengartikulasikan keutamaan cita-cita ini sendiri. Tidak hanya di dalam bentuk jargon, tapi juga harusnya dalam artikulasi konkret, yaitu sesuai dengan kewajiban masing-masing. Ketika bangsa ini, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah formal, DPR dan sebagainya, gagal mengartikulasikan ini, konsekuensi akibat logisnya adalah yang saya utarakan sebagai kegelisahan tadi. Jadi saya setuju, saya mendapatkan suatu pencerahan, akar dari segala ruwet renteng ini ternyata adalah para pemimpin gagal dalam mengartikulasikan cita-cita bangsa ini. Saya pikir kesadaran ini harusnya menjadi suatu basis atau dasar dari perubahan ulang menuju yang lebih benar, lebih bermanfaat dan lebih bermartabat bagi Indonesia ini. Saya pikir begitu. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kelihatannya kita masih perlu bicara tentang semangat negeri ini, sejarah negeri ini, dan siapa leluhur negeri ini. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, 70 tahun hari kemerdekaan kita. Kita masih sibuk perkara saya harus duduk di mana, saya harus kaya dari mana. Lah, memang kita dilahirkan itu dititahkan untuk tidak melarat, tidak miskin. Buktinya apa? Yang Maha Kuasa sudah memberi pelumpahan, ya Rohman, ya Rohim, pemurah lagi penyayang. Bentuknya bumi. Bentuknya bumi. Bumi itu kita gali untuk bangun kerajaan yang gedinya segunung Semeru. Semua bahan bakunya sudah ada. Nah, saya ingin kembali ke Pak Bowo ini. Mengingat leluhur kita itu memberi ketauladanan yang begitu hebat terhadap kita. Kira-kira sisi-sisi apa sehingga kita itu seperti yang Saman sampaikan, lama-lama kok karakter kualitas manusia Nusantara yang pernah membangun Borobudur, Prambanan, Asia, Afrika, Amerika Latin, dulu kumpul di Jakarta, semakin mundur, semakin mundur. Betul. Kembali ke situ dari sisi budaya, kira-kira apa Mas ini penyebabnya? Wah, Pak Jati ini selalu menyudutkan saya pada suatu persoalan yang memang tidak moga-moga tidak semakin membuat ketidakjelasan gitu ya. Gini, Pak Jati, saya sambung dengan yang tadi. Ketika kita ini melupakan yang seharusnya menjadi pegangan dasar, yaitu sejatinya cita-cita bangsa ini dengan segala anugerah, apa itu, baik bumi maupun platform rencana pembangunannya dan sebagainya. Ini memang
menyangkut masalah mendasar dari kesadaran manusianya, Pak Jati. Kalau dari sisi budaya, kalau menurut saya loh ya, para leluhur kita dulu sudah memberikan keteladanan. Kalau saya tidak salah. Tar dulu Pak Bowo. Istilah budaya itu betul. memang menjadi ini apa ya kengambiaran pikiran. Ya. Ada yang mengatakan agama lebih tinggi dari budaya, ada yang mengatakan budaya jangan dicampur dengan agama. Sebenarnya pengertian budaya itu betul. apa sih garis besarnya? Tolong. Ya. Secara ringkas yang disebut kebudayaan itu adalah seluruh manifestasi kehidupan manusia, baik dalam bentuk benda-benda atau artefak namanya, sekaligus yang berupa nilai-nilai, adat istiadat, perilaku, tatanan bagi kehidupan dan kelangsungan masyarakat. Itu kebudayaan. Jadi tidak hanya soal kesenian, tidak hanya soal itu. Lah ini Menyangkut banyak nilai. yang menganggap kalau kebudayaan urusannya tarian, gamelan, nyanyi. Jadi salah ya. Itu salah satu isi budaya. Jadi ora jangkep. Oh, ora Jadi jangkep. nilai ya, nilai. Jadi apapun kegiatan manusia, Yes. baik ke gereja, Iya. ke masjid, ke pura, ke Iya. wihara, Iya. ke bawah di candi, bawah pohon, itu selalu dinilai dari budaya. Iya. Makanya kalau ada orang yang berlawanan dengan nilai-nilai itu sendiri, namanya adalah tidak berbudaya. Oh, Alias ngawur kan iya, gitu ya. iya. Jadi untuk kelangsungan hidup bersama. Jadi target agama adalah membentuk manusia yang berbudaya. Bermartabat, berbudaya. Karena subjek kebudayaan itu adalah manusia itu sendiri, dan hanya manusia yang bisa memberi makna kepada kehidupannya. Bukan binatang. Bukan binatang. Ya, jadi kalau cita-cita bangsa ini tidak semata-mata sukses itu diukur dari apa itu kesuksesan angka-angka ekonomi, tapi seluruh kesejahteraan lahir batin. Iya. Iya. Makanya manusia itu di kitab-kitab suci dikatakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Karena hanya manusia yang mempunyai karakter perasaan. Persis. Malaikat saja kalah kan ya? Persis. Malaikat saja Persis, kalah. ya. Jadi yang paling mulia adalah manusia. Jadi ukuran manusia yang hidup keselarasan, keserasian, keseimbangan satu dengan yang lainnya atau dengan alam termasuk gaib, tugasnya manusia. Begitu. Iya, betul. Waduh, matur nuwun. teorinya- Salaman. Nah, mengapa kita jatuh? Ge. Karena orang ketika mengelola kebebasan sebagai anugerah tertinggi Iya, kita sebut iya. manusia. Iya, Di sanalah manusia berjumpa dengan kepentingan. iya. Iya. Jadi kayak pelaku pemerintahan misalnya, ketika dia harus membawakan suatu amanah ini, ketika dia takluk pada kepentingan-kepentingan pendek dan hanya kepentingan kelompok dan sebagainya, jadilah hiruk pikuk persoalan ini. Saya Iya, pikir iya. itu Pak Jati. Gitu ya, iya. Pak Jati, saya pikir nuwun sewu ini. Loh, tapi nanti dulu, Oh. sebentar aja. Nggih. Terus konon katanya Iya. Wah, ini budaya itu ada ukurannya. Orang untuk mengerti budaya, manusia itu budayanya tinggi atau rendah, misalnya seperti itu. Itu ukurannya apa ya? Kalau nggak salah loh ini, tapi nanti saya jelaskan. Kalau nggak salah itu banyak yang mengatakan ukurannya seni dan ilmu. Seni dulu baru ilmu. Karena ilmu itu ada, seni dilahirkan lebih dulu dari ilmu. Manusia pertama kali kan menirukan binatang, ya toh. Oh, daun ini bisa dimakan, binatangnya ndak mendem, ndak mati. Kalau begitu tak makane, ya. Jadi lalu seni konon katanya, kalau nggak salah ini saya dengar di Dewan Kesenian Malang pada waktu Anda menjadi sekretaris jenderal di sana. yang ngomong itu Pak Umar Khayyam kalau nggak salah itu ya. Seni dan ilmu. Jadi penjelasannya bagaimana ini? Kok seni dulu baru ilmu ini? Iya, karena ini agak
saya mencoba meringkas ini Pak Jadi. Moga-moga. Ya, memang karena waktunya kelihatannya ada gelisah, tidak tahu ada apa ini. Moga-moga tidak gotang ya. Iya. Malah membuat ketidakjelasan. Baik, sebetulnya seni dan ilmu itu salah satu anugerah yang diberikan. Jadi kesadaran kepada keutamaan. Seni itu ars, itu tidak hanya soal kepandaian ya. Jadi bahasa Latin ars itu tidak hanya soal kepandaian skill, joget atau tapi suatu skill yang untuk mengungkapkan keutamaan martabat manusia. Ya. Jadi misalnya di Jawa itu ada istilah sastra. Sastra itu bisa berarti tulis, tapi juga lebih berarti kawruh tentang keutamaan hidup. Jadi tidak setiap tulisan itu disebut sastra kan itu ya. Oh ya. Itu contoh. Ya. Ada tanggung jawab kebudayaannya. Demikian juga ilmu. Ilmu sebagai suatu perangkat manusia untuk mengembangkan apa itu hidupnya. Karena kodrat kebudayaan itu selalu berubah, selalu berkembang. Ya. Kodratnya gitu. Kalau ada kebudayaan yang tidak berkembang, ya dia stagnan ya. Stagnan ya. Nah, persoalannya begini, berkembang ke arah mana? Kepekaan seni dan ilmu ini berkembang kepada tujuan terakhir kebudayaan, yaitu membangun kehidupan yang bermartabat dan berkeutamaan. Cuma itu ukurannya. Jadi karena itu proses, makanya selalu kita diskusi, apakah tidak dibutuhkan strategi politik kebudayaan? Bukan soal membuat aturan-aturan teknis, pasal-pasal ya. Jadi gitu. Bahasa vulgarnya ya, seni itu adalah wujud real yang bisa dilihat mata atau dirasakan perasaan sesuai dengan warisan generasi ke generasi ya. Karena dari situ lalu mungkin menyentuh hal leluhur juga ya. Pasti. Kalau bangsa sudah tidak menghormati leluhurnya sendiri, awal dari kebangkrutan dan kemiskinan. Setuju. Gitu ya. Betul. Ya, ini yang memprihatinkan Pak Jadi. Tapi ada kelihatannya kok gelisah, pengen angkat. Iya, ini tadi ceritanya. Saya itu ada dua kepentingan jadinya. Pertama, saya kan dititipi punya anak-anak untuk mampir ya. Ya biasa lah itu. Tapi saya juga didorong oleh kepinginan kudu ketemu Pak Jati. Mbuh apa itu bermakna atau tidak, saya kepingin. Iya, terima kasih kalau begitu. Matur nuwun. Ya. Monggo. Selamat salam keluarga merdeka. Kenapa? Karena kepala ini ada otak, ada ini segala macam loh. Lah, kepala ini otaknya tidak karu-karuan, maka hasilnya kita dipimpin oleh kepala yang tidak karu-karuan. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Kiprah Jati. Tadi kita banyak berbincang-bincang tentang negara, budaya, dan karakternya. Yang memang asik sekali kita bicara tentang negara. Siapa lagi kalau tidak kita yang membicarakan. Loh. Lihat aja kalau ada tamu ini, monggo. Monggo. Rahayu. Ini Mas Bimurwoto, teman sahabat saya ya di RRI, ya di radio yang lain, ya di Dhamma TV. Monggo silakan. Ini kangen nih Mas Jati. Sebulan enggak ketemu ya. Di sini. Ya, minal aidin. Sama-sama. Mohon maaf batin. Keluarga baik-baik semua. Puji Tuhan, semua walafiat. Wah, syukurlah, syukur. Seger waras. Syukur. Selama hari raya di mana? Oh ya, mulai puasa itu saya ke ibu kota, ke Betawi. Tengok anak cucu. Anak cucu di sana semua. Ini namanya pucuk ditimpa ulam tiba. Baru saja jenengan datang, Mas Bowo mungkur ini tadi itu. Pelukis itu kan tetangga sampean dulu. Wah, tidak hanya tetangga, tapi itu kakak kelas saya waktu SMA loh, Mas Bowo. Oh gitu ya. Coba gitu gayeng tadi itu ya. Tapi kelihatannya kok. Ya itulah. Hidup itu minta ndak bisa, nolak ndak bisa. Kita ketemu, kita kadang-kadang pergi, kadang-kadang menangis, tertawa itu kan mungkin sudah kodrat ya. Buktinya Loh, Mas Bowo mungkur kok jenengan dateng.
Padahal kita tadi pengen bicara masalah budaya. Mas Bowo memang seniman, juga budayawan, tapi yang ada kaitannya dengan seni budaya dan relevansinya dengan sosial kehidupan. Kelihatannya sampean kan paling paling getol dan menguasai gitu loh. Oh, jadi waktu Mas Bowo kondur tadi, yang terakhir itu bicara tentang apa sih, Mas Jati? Ya tentang itu, manusia itu ukurannya bisa diukur dari sisi budaya lah. Budaya itu sebenarnya jelentrehnya, praktek dan teorinya langsung itu bagaimana sebenarnya? Ini, saya itu lihat dari satu sisi bahasa, satu kata Ya. tentang budaya. Ini yang saya baca di Bhagavad Gita, Ya, yang ya. dari bahasa Sanskrit itu, budaya. Budaya itu artinya apa? Kecerdasan. Oh. Jadi budaya itu kecerdasan. Nah, kecerdasan di mana? Di nalar, kecerdasan nalar. Nah, kecerdasan nalar inilah yang kemudian menghasilkan apa yang dinamakan segala sesuatu yang kemudian kita anggap apa itu seni, kebudayaan itu sendiri. Nah, hasil dari penalaran seni misalnya ada seni rupa, ada seni sastra, ada seni drama, juga seni logam. Pembuatan keris, apa itu seni logam, itu termasuk bagian dari penalaran. Nah, inilah juga kemudian dinamakan sebagai ilmu pengetahuan, Mas Jati. Gitu. Jadi inilah hasil dari rekayasa nalar yang dihasilkan implementasinya dalam bentuk yang seni-seni segala macam itu, ya, termasuk ilmu-ilmu sosial apa itu hasil dari penalaran. Pak Bimo, saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali. Karena di dalam ajaran-ajaran ritual keagamaan, itu kan selalu dikatakan, Tuhan itu di mana sih sebenarnya? Apabila engkau ingin memohon kepadaku, ucapkanlah yang hanya bisa didengar urat nadimu, sebab aku tidak jauh dari urat lehermu. Jadi kalau jenengan tadi bicara tentang fungsi pikiran, lalu menjadi nalar, lalu diaplikasikan dalam bentuk menjadi budaya secara tadi itu, saya setuju banget itu. Kira-kira kalimat ini benar nggak? Jadi gini ya, jadi itu baru pada tahapan nalar. Nalar ya. Lah kata budaya ya, kemudian yang lebih halus lagi itu menjadi budi. Oh. Nah, menjadi budi, budi tempatnya di mana? Budi tempatnya di rasa, di hati. Nah, iya. Dan ini Mas Jati kalau kita ingat itu aksara Jawa itu mesti ngajari loh Mas Jati. Itu ya. Iya. Nah, contohnya ini huruf yang 5 dulu lah. Iya. Dari 4. Hono. Itu ada. Ada itu tuh kondi. Teko co. Oh. Co itu cipto. Cipto itu letaknya di sini. Inilah budaya. Lah, budaya ada di sini, cipto, lalu yang lebih halus lagi hurufnya ro. Rasa. Nah, gene rasa nang endi? Nang ati. Itulah, iki lho Mas Jati, makanya budi ini yang menghasilkan nanti hal-hal yang sifatnya moralitas atau kalau bilang rasa ketuhanan pun itu dari sini. Gitu loh. Dari sini ini yang menggerakkan ini. Dalam artian apa? Diingat pada saat otak mencari sesuatu, ya, misalnya seperti yang tadi Mas Jati katakan, orang golek saat dalam hidupnya itu mencari benturan, terjadi satu benturan, wis kesandungnya tiba, ya, itu ada yang dicari loh Mas Jati, blek, gitu, tanpa disadari dia juga nyebut, duh Gusti, lalu Gusti itu siapa? Kan gitu loh kira-kira. Iya. Barulah ini ada satu yang jadi Mas Jati bilangkan katakan sebagai satu keseimbangan antara nalar dan rasa. Lah nanti hal inilah yang sebenarnya keseimbangan antara nalar dan hati inilah yang menghasilkan bagaimana seseorang itu menghasilkan jati dirinya,
menghasilkan apa yang dipikirkan untuk siapa, apa untuk dirinya sendiri, apa untuk orang lain, itu bisa kita lihat dari sikap. Lah sikap itu ya inilah hasil dari kebudayaan itu. Apa orang Jawa sering mengatakan seperti ini ya, antara cipta, rasa, budi, karso, itu benang merah ya? Gini, jadi kalau saya kembali lagi ke yang huruf yang 5, ya hono cipta, rasa, karso. Jadi kalau sudah seimbang antara nalar ya cipta, rasa, lah ini yang menghasilkan karso. Menghasilkan karya malah jadi. Jadi ini yang menghasilkan nanti karya-karya yang tadi disebutkan apa itu karya seni, ya, sampai pemikiran sosial, ekonomi, ya, kebudayaan, hukum pun ini mesti dua ini. Ya. Kalau dua cipta rasane iku gak gathuk Mas Yati, terjadi sesuatu ketimpangan, satu kegamangan, keraguan di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Nah, betul. Nah, kalau gitu saya baru terbuka. Kalau begitu yang menyebabkan hiruk pikuk, kesandungan, tabrakan, simpang siur, gesekan yang tidak sesuai cita-cita leluhur itu apa? Karena termasuk perpilkadalan itu rodok nyimpang karo hal-hal yang seperti itu apa ya kira-kira? Nah, kalau ini jadi berkaitan dengan apa? Pilkada tadi itu kan kita bicara demokrasi sebenarnya ya. Nah, ini kan berbicara tentang kerakyatan. Apa yang dilakukan oleh rakyat, pilkada itu rakyat memilih kepala daerah. Iya. Memilih kepala gitu loh. Lah, memilih kepala itu sesuatu yang gak enteng gitu loh Mas Gati. Gak gampang. Kenapa? Karena kepala ini ada otak, ada ini segala macam loh. Lah lek kepala ini otaknya ndak karu-karuan, maka hasilnya kita dipimpin oleh kepala yang nggak karu-karuan. Contohnya, lek kepala ini nanti aku lek jadi kepala daerah, aku bisa menguasai dana-dana, iku tak korup. Sebenarnya kata-kata korup itu juga sudah terini loh, aku kok nyolong itu loh Mas Yati. Apakah kita akan memilih kepala yang nanti akhirnya nyolong? Dan ini juga sudah terbukti itu Mas Yati. Kalau memilih kepala daerah yang sebelumnya itu kan didahului milih wakilnya Mas Yati. Kita ini milih wakil rakyat tapi gurung bener. Gitu loh. Jadi gurung bener gitu loh. Iya. Saiki milih wakilnya bener. Lah inilah hasil dari wakil-wakil yang terpilih. Termasuk pilkada iki Jati. Kalau begitu ngomong-ngomong saya dengan Pak Bowo tadi itu ada yang belum terjawab Mas Bimo. Saya pernah duduk di DPR MPR, mestinya juga pernah tahu bagaimana akhirnya kok negeri ini seperti ini gitulah. Sekalian mungkin ini saya lapor ini karena jenengan itu sahabat saya. Kalau begitu kelihatannya benar yang saya lakukan. Saya pulang, tidak duduk di sana itu gara-gara negeri ini sudah dirubah karakternya. Karena sebegitu Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah, diamandemen, terus terang saya nggak cocok. Karena jiwa kemerdekaan ini akan mengantarkan bangsa ini dalam pemilihannya, mencari pemimpinnya. Sebenarnya itu musyawarah dan mufakat itu merupakan satu fondamen dasar dan tidak kumpulan pikiran dengan voting. Lah, ini sebenarnya wujud di lapangannya itu bagaimana secara budaya itu? Oh, kalau saya ngamatinya dari sosial budaya ini merupakan satu kemunduran Mas Jati. Jadi kalau kita bicara tentang 70 tahun merdeka, ternyata kita memang harus melampaui tahapan-tahapan, melampaui satu masa yang memang sulit. Jadi kalau kita lihat dulu bahwa waktu kita merdeka itu adalah satu peristiwa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, setelah Jepang bisa diruntuhkan oleh sekutu, nah ini ada satu kesempatan bahwa ini untuk merdeka. Padahal pada waktu itu sudah disusun suatu persiapan kemerdekaan Mas Jati. Tapi pada waktu itu kan masih dalam pemerintahan penjajahan
Jepang. Jadi di situ ada nuansa ini urusannya Jepang. Nah, di situ cerdiknya para pendiri republik Mas Jati. Kalau ini dilakukan oleh Jepang wis kalah, Jepang itu fasis, yang kalah, padahal yang menang ini negara sekutu. Negara sekutu itu negara demokrasi. Sing menang itu Mas Jati, opo karepe mesti kudu dilakokno. Padahal sementara itu Indonesia hanya punya bambu runcing, Nah, suwuk, kenekatan, matra, ya, tidak hanya semangatnya tok, tapi juga termasuk keilmuan dunia itu ya dieloki. Maka kita harus mendirikan negara demokrasi. Jadi dengan maklumat X itu ya oleh wakil presiden Hatta, lalu dibentuk partai-partai. Nah, ini kan juga satu pelajaran kan. Zaman dijajah masih duwe akal ngono. Loh, tapi saiki wis dipimpin bangsane dhewe kok mundur. Demokrasi itu mek digawe alat ya lewat partai untuk mencari kekuasaan dan uang. Iya. Ini Padahal dulu tokoh-tokoh kita yang sepuh-sepuh, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung ini, Bung itu kan dengan semangat. Dan bangsa ini sing sekolah dasarnya sing iso diitung karo driji. Entoh bisa menyatukan pulau-pulau, ribuan pulau, ratusan adat dan suku. Kalau begitu leluhur kita tuh hebat ya Pak. Kalau bicara leluhur itu kadoan Mas Jati. Jadi kita tadi yang penjenengan sampaikan tadi berkisar kepada para pendiri republik ini. Ya. Jadi ini yang perlu kita ingat ya. Pada waktu ulang tahun pertama Republik Indonesia, jadi tahun 1946, ya, itu apa yang saya ingat ditulis oleh Romo Mangun itu, beliau mensitir pidatonya Perdana Menteri pertama yaitu Sultan Syahrir, ya, bahwa kita sudah memperoleh kemenangan, memperoleh kekuasaan, tetapi kita tidak berdewa atau bertuhan kepada kekuasaan itu. Yang harus kita lakukan terus-menerus adalah menjalankan humanisme. Iya, terima kasih maturun. Humanisme, kemanusiaan. Inilah cita-cita kita para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Bahwa kita ini manusia, itu dikatakan manusia kan kalau kita memiliki peradaban. Bicara tentang humanisme itu memang menarik sekali. Apa bisa dijelaskan? Waduh, menarik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hidar ini bukan menghindari jenengan lho Mas yo kancaku sik sundi sik. Wah. Ini gaya selebritis iki. Kudu iki ono janji iki kudu enten. Oh gitu. Aku kuncar iki. Ya, monggo. Tapi kalau liwat mampir loh Mas. Rayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya sudah menduga saudara saya yang satu ini kalau musim hari raya mesti tidak pernah di rumah. Kemana saja Mas? Nah, yang jelas itu kalau hari raya ya Ki ya, ini mesti mengutamakan sowan ke ibunda tercinta. Waduh, di Sumawe tanpa lok. Oh. Kalau lok Sumawe kan Aceh tuh Ki. Ya. Kalau Sumawe saja itu Kabupaten Malang. Oh, anu ya, sana ada Sumber Manjing Wetan. Ya. Jangan lupa Ki, sama kelahirannya Ki Jati. Di mana? Di Blitar. Di Sarengat, Blitar. Oh, alah, ya. Itu kalau bahasa Blitarnya Serengat. Nah, itu dari tembung Sarengat. Oh, iya. Atau kalau orang Arab bilang atau umat Islam bicaranya menjadi syariat. Oh, kan gitu. Iya. Jadi tapi kalau Ki Bimo tadi yang gegap gempita tadi, ngomongnya kalau sudah syariat itu adalah pranata politik. Nah, gitu. Iya. Memang hidup ini perlu ada fase-fase supaya hidup itu tidak begitu, maaf bahasanya liar ya. Tidak begitu, harus ada
fase-fase peraturan yang mengikat supaya berbudi pekerti kan begitu intinya ya, tahu etika, norma dan lain sebagainya. Katanya Ki Nggih. siapa itu? Ki Bowo. Iya. Tadi ketemu di jalan. Iya. Loh, habis dari mana? Dari rumahnya Ki Jatikusumo. Gitu ya. Itu. Terus lagi lah apa? Eh, Tadi Gayeng bicara budaya. ya Katanya itu. gitu. Betul. Nggih, nggih. Oleh karena itu memang kelihatannya akhir-akhir ini kan rancu. Budaya itu jangan dicampur dengan agama. Agama dengan budaya nggak bisa dicampur. Itu memang ya Anda yang sangat getol kesana kemari syiar tentang syariat, tentang agama secara makrifat dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan umur negara kita yang sudah 70 tahun ini, panjenengan sebagai orang yang siang pagi sore malam membaur dengan masyarakat dan kebetulan juga standby di pasca kesarjanaan Iya. di UB itu, pengamatan jenengan secara sosial 70 tahun negeri kita itu bagaimana secara moral dan etika? Iya. Oh ini nampaknya sederhana ya. Tapi ketika panjenengan bicara yang terakhir tadi, moral dan etika, nah ini beda lagi ini ya. Ditinjau dari kacamata politik. Wah ini, jadi moral politik, kemudian etika politik. Iya, Maksudnya begitu. karena gini loh Ki, kan banyak orang mengatakan politik itu menghalalkan segala cara. Itu kan bertentangan dengan teori politik sekolahan itu. Betul. Nggih. Dan harusnya itu yang paling tersinggung itu saya. Kalau kita berdua ya. Dan Ki Jati juga harus tersinggung karena Ki Iya. Jati juga alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik. Iya. Nah, kalau kita berbicara moralitas dikaitkan dengan politik, itu sebetulnya jumbo, manunggal. Mengapa? Karena sesuai dengan aturnya Ki Bowo tadi dan Ki Bimo, gitu, bahwa kita ini manusia, itu dikatakan manusia kan kalau kita memiliki peradaban. Nah, kalau kita berbicara peradaban, maka salah satunya yang pokok yakni adalah moralitas. Apa sih sebetulnya moral itu? Moral itu kan nilai luhur yang diyakini oleh seseorang dan komunitas orang atau masyarakat, bangsa, kemudian nilai-nilai ini merupakan satu kristalisasi atau gampangannya ini ya ngumpule gitu loh ya Ki, cara Jawa ini ngumpule pekerti-pekerti luhur. Nah, kalau sudah ngumpulnya pekerti luhur, maka pada saat kita berbicara moral dalam perspektif politik, maka tidak ada perilaku politisi yang tidak didasarkan pada moral. Nah, moral yang mana sebagai anak bangsa Indonesia ini di 70 tahun katanya Ki Jati. Bener 70 tahun apa 69 toh? Ki? Iya. 70 tahun. 70 tahun. Pada saat ini ya, maka kita berbicara tetap Ki seperti tahun 45, bahkan sebelum tahun 45 masih menjadi Nusantara. Yakni moralitas kita adalah moral Pancasila. Kalau sudah politisi, bukan politikus ya Ki, kalau sudah politisi bermoral Pancasila, tidak perlu mengatakan begini, saya bermoral Pancasila, tidak perlu, tidak dibutuhkan bahkan. Tetapi dari sikap perilakunya, ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah penjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan sampai nilai keadilan sosial. Jadi dalam dan pengertian seterusnya. yang lain tentang Pancasila itu meskipun tidak usah diomongkan, kalau dipraktekkan dengan bagus, orang itu dengan sendirinya sudah merasa senang, bahagia. Betul. Karena berhadapan dengan orang yang menyejukkan hatinya, lingkungan dan suasana secara umum. Iya. Nah, Ki, pada saat moral politik itu harus ada di bumi Indonesia ini ya Ki ya. Nah, mesti harus membuat tersenyum Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah itu. Jadi perilaku politik para politisi yang Ya. ada di dalam partai politik maupun di mesin birokrasi
Iya. itu harus membuat Iya. Gusti Kang Murbeng Dumadi itu tersenyum. Iya, iya, iya. Kenapa tersenyum? Karena dia bermoral Iya. tinggi, Iya. berperadaban, Mm. beretika. Iya. Nah, kalau etika itu menganut pada satu sistem, Heeh. ya, pada satu sistem yang diyakini oleh anak bangsa itu Iya. sebagai satu peranata meski tidak tertulis. Jadi ada yang tertulis, contoh apa itu kode etik wartawan atau kode etik jurnalistik, lan sapiturute itu. Iya, 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 iya. Mengapa Gusti harus tersenyum? Heeh. Karena kalau sudah Gusti tersenyum, pasti membuat panjenengan tadi ngendikan lingkungan bisa tersenyum. Karena Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena yang dilakukan oleh sosok seseorang yang bernama politisi tadi itu sudah didasarkan kepada agama yang diyakini, sudah menganut kultur atau budaya yang melingkupi dirinya atau Nusantara ini, kemudian bisa diterima di kalangan dunia internasional, tidak menyakiti hewan galak utawa kucing sing cedak, kemudian flora fauna terpelihara dengan bagus. Iya. Nah, Termasuk tidak memfitnah kehidupan gaib betul. yang tan kasat moto. Nah, itu Ki. Karena mereka juga ciptaannya Yang Maha Agung. Nah, Setuju, itu. saya. Jadi lingkungan itu saya tadi memang ini fungsinya kita jagongan kan gini ya Ki. iya, iya, Saling iya, iya. melengkapi. Oh, iya, iya, Nah, iya. Jadi kalau politikus itu kalau jagongan saling mengungkap keburukan. Tapi kalau politisi itu pasti mengungkap kebijakan, kearifan. Wah, ini perlu perlu disebarluaskan Ki, karena kebetulan Ki, Anda tadi itu datangnya terlambat. Umpama datang agak tadi ketemu dengan Pak Bimo ketemu karena ya Pak Guayang tadi itu, karena memang kita itu kelihatannya hiruk pikuk negeri ini karena kaum negarawan tidak menguasai tentang filosofis politik tadi itu, ya. Iya, betul. Iya, jadi karena namanya politik itu dari kata-kata poli dan etika. Betul. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Begitu Itu ya. begini Ki. Mohon maaf, jangankan menguasai teori. Nah, Yang namanya falsafah ini saja belum diketahui. Kalau falsafah itu kan kehidupan sehari-hari, nilai Iya, kehidupan sehari-hari Iya, yang iya. tumbuh kembang di tengah masyarakat. iya, iya. Nah, ini sudah diabaikan. Iya. Beliau-beliau bukan tidak tahu, tapi mengabaikan tepatnya. Iya. Nah, mengapa kita sebut mengabaikan? Karena sebetulnya banyak orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu di tahunya. Iya, iya. Tapi sekaligus dia juga tidak tahu di tidak tahunya. Nah, pada saat orang tidak tahu di tahunya dan tidak tahu di tidak tahunya, maka orang ini cenderung sembrono. Sembrono Iya. dan karena nikmat bablas. Bablas itu. Akhirnya garuk sana garuk sini, gitu, kemudian melupakan tanggung jawab. Ya. Sehingga moralitas politik dan etika politik itu ditinggalkan. Ya, Nah, saya itu. setuju. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang asik sekali. Jangan bergeser dari kursi, bila perlu anak cucu yang belum ngumpul diundang di depan Dhamma TV, karena kiprah Jati ini masih tetap akan kiprah di depan Anda semuanya. Tapi begini Ki, mohon maaf, kita undang nanti, tidak tahu minggu depan atau bulan depan, Ya. 2 saudara kita tadi yang belum Ya. ketemu dengan kita. Oh iya, iya, nggih. Terima kasih para penonton, lebih jelas lagi sampai ketemu di kiprah Jati yang akan datang.